Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Rudy di acara Private Coaching bersama Digital Network Marketing yang masuk bulan Juli. Dan gimana target teman-teman semua? Apakah sudah mencapai atau belum targetnya? Kalau belum, masih ada sisa waktu 10 hari lagi ya, teman-teman. Gitu. Oke, buat teman-teman, bantu tap-tap layar, terus bagikan linknya kepada minimal 10 teman-teman Anda, tim Anda, dan bagikan juga 10 pada grup dagang Anda. Oke, hari ini kita akan membahas tema tentang perilaku dan sikap ya, teman-teman. Ya. Oke, buat teman-teman yang bisa open mic, silakan open kamera, silakan open kamera. Oke, ada Bu Nia. Oke, hari ini kita langsung mulai aja ya teman-teman, karena besok kita akan ada bootcamp untuk manajemen. Jadi malam hari ini kita waktunya biar cepat saja. Oke. Apa sih yang disebut perilaku dan sikap ya? Perilaku adalah sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus sepanjang hari setiap saat. Itu namanya perilaku. Dan sikap itu adalah sesuatu hal bagaimana cara pandang kita terhadap kejadian, itu sikap. Nah, perilaku contohnya apa? Perilaku contohnya ya kita disiplin, berangkat kerja, pulang kerja, dan sebagainya. Terus kalau sikap, kita melihat disiplin itu penting nggak sih gitu loh, dalam dunia kerja atau dalam dunia bisnis. Itu sikap. Satu hari contohnya presentasi minimal 3 orang. Nah, sikap Anda melihat presentasi
baru. Nah, itu perilaku saya. Karena beli buku itu nggak lebih dari 200.000, 200-300.000. Gitu. Dan itu sangat murah ya, dibanding kita beli baju, satu baju, kaos itu 300.000. Baju bisa 500, di atas 500 sampai 1 juta. Taruhlah kita beli buku, ini bisa dipakai seumur hidup, sepanjang masa. Dan ilmunya sangat available, bisa dipakai setiap saat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ciri-ciri orang yang tepat apa aja sih? Yang pertama, sikapnya bagus. Dia selalu memandang bahwasannya kejadian yang ada di dunia ini adalah bagus. Contohnya, suatu hari saya kedatangan tim bisnis saya. Dia ngeluh. Ngeluhnya seperti ini. Pak Rudi, kemarin Bapak ngirim orang presentasi, itu kok orangnya nggak bagus. Gitu. Udah omongannya nggak jelas, terus membosankan ngomongnya. Lain kali jangan kirim orang seperti itu dulu lah. Gitu. Dan akhirnya apa yang saya jawab kepada beliau gitu loh. Ingat, orang kayak gitu aja yang kamu anggap enggak bagus bisa sukses. Apalagi Anda yang ngomongnya jelas, wajahnya cantik, bodinya bagus, Anda pasti lebih bisa sukses. Itulah sikap, Bapak Ibu. Kita kadang merendahkan orang lain, omong A, B, C, dan C. Tapi kita kadang nggak ingat kepada diri kita kan gitu. Apakah kita bisa melakukan nggak? Gitu. Itulah yang membuat orang merasa akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Kadang kita merasa sebagai leader, ayo ikut training. Kita jawab, training kan kayak gitu aja. Kadang suruh tepuk tangan, nggak jelas. Joget-joget, nggak jelas. Nggak penting. Oke, memang buat Anda training itu nggak penting. Tapi bisa jadi dari training itu Anda bawa 1 orang, bawa 2 orang, lepas dari training itu, 1-2 orang ini jadi diamond Anda, jadi orang sukses Anda di tim Anda, jadi panglima Anda. Makanya saya selalu bilang, tidak ada training yang tidak penting. Yang training yang paling penting adalah training yang tidak ada hadiri. Seperti itu. Oke, sambil saya jawab pertanyaan dari Monkey the Luffy. Bang, gimana mengubah perilaku dari yang awalnya buruk hingga jadi kebiasaan baik? Gampang. Merubah itu tidak bisa 180 derajat. Oleh karena itu, caranya Anda harus punya tekad merubah sikap 1% saja tiap hari. 1% saja. Berarti selama 180 hari atau 3 bulan, sikap Anda akan berubah. Perilakunya dan sikap ya. Nah, contohnya apa? Perilakunya tiap pagi Anda berdoa, Anda meditasi. Lakukan aja. Setelah bangun tidur, Anda meditasi. Awalnya 1 menit. Anda bisa katakan, ya Tuhan, terima kasih. Hari ini saya sudah bisa menghirup udara segar. Saya bisa hidup, mata saya bisa melihat, nafas saya bisa menghirup oksigen yang besar. Oksigen yang segar. Udah. Setelah itu, besoknya hari kita tambah lagi. Ya Tuhan, terima kasih saya masih hidup. Saya bisa merasakan segarnya udara pagi ini. Saya masih bisa melihat cantiknya istri saya. Saya bisa melihat ganteng-gantengnya anak-anak saya. Terima kasih Tuhan. Nah, seperti itu. Itu contohnya meditasi. Lama-lama
Anda akhirnya bisa sekali meditasi setelah bangun tidur itu bisa setengah jam. Di situ Anda bisa merenung. Ya Tuhan, hari ini saya harus gini. Jadi Anda bayangkan pekerjaan Anda itu berhasil. Nah, itu nanti perlu ya. Jadi seperti itu ya, Bang Mangki Delavi. Kalau Anda mau merubah perilaku Anda dari buruk menjadi baik, lakukan perubahan 1% per hari. Dan Anda lakukan selama 180 hari atau 3 bulan. Ya, minimal. Nah, itu nanti perubahan akan drastis pada diri Anda. Oke. Thank you ya, teman-teman. Amanah. Ciri-ciri orang yang tepat dalam membangun tim bisnis kita yang kedua adalah amanah. Nah, kita harus jadi orang yang amanah. Contohnya orang belanja produk ke kita ya, kita layani kalau udah transfer, kita segera kirim. Gitu. Jujur. Ya, kita bisa katakan ngomong di awal, Pak, ini ongkos kirimnya kirim ke sini sekian. Katakan dengan jujur. Dan taruhlah ada tambahan biaya, ya Anda bisa kasih gitu. Terus sikap orang yang tepat selanjutnya adalah rajin dan konsisten. Rajin dan konsisten. Makanya teman-teman kalau di Muslim, Anda disuruh sholat 5 waktu. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya ya biar Anda rajin dan konsisten. Makanya kunci orang sukses itu ya rajin dan konsisten. Rajin Anda presentasi, rajin follow up, rajin mengevaluasi, rajin ngomset, ya pasti Anda sukses. Seperti itu. Dan yang kelima adalah sabar. Kita harus sabar. Tidak selamanya bisnis itu berjalan dengan baik. Tidak selamanya bisnis itu kita untung. Jadi saat bisnis kita lagi tidak baik-baik saja, saat bisnis kita lagi terpuruk, sabar saja. Ya kita harus mengevaluasi diri gitu. Barangkali bisnis kita lagi terpuruk, ada yang salah dengan diri kita. Banyak kan bisnisnya lagi terpuruk, apa nyalain, sikapnya nyalain upline-nya, nyalain orang-orang mentornya dan sebagainya. Seperti itu. Nyalain perusahaan. Ya, itu pilihan Bapak Ibu. Tapi itulah yang namanya menjadi pribadi yang baik, benar, tepat itu nggak mudah. Sabar. Ya, ya benar, Bang Mangki Delavi. Intinya bersyukur dan memulai dengan 1% perbuatan yang baik. Lakukan tiap hari, rajin dan konsisten. Apa aja Anda mau berdagang, lakukan tiap hari. Lakukan dengan rasa syukur. Sikap dan perilaku. Sikap yang tadi saya jelasin ya, saya ulang lagi. Sikap merupakan reaksi atau tanggapan yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu yang berupa objek, orang, atau peristiwa. Seperti itu. Nah, sedangkan perilaku adalah seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya yang diyakini. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, dan lain-lain. Itu perilaku ya teman-teman. Makanya kalau dalam sistem Kaizen, berubah 1% tiap hari itu sangat penting. Teman-teman, saya sudah masuk 2 bulan ini,
memaksa diri saya untuk melakukan yang namanya membaca buku. Saya akui sangat luar biasa tantangannya. Waktunya, kadang pekerjaannya. Tapi ya saya buat jadwal aja gitu. Karena saya mau merubah perilaku saya gitu. Makanya saya harus berubah 1% tiap hari. Nah, pertanyaannya teman-teman sekarang, sudahkah Anda melakukan perubahan 1% tiap hari? Boleh ditulis di kolom chat, komentar, kira-kira setelah ikut acara ini, Anda mau merubah apa? Dan Anda melakukannya hanya 1% tiap hari saja. Boleh dibantu, ditulis di kolom komentar, kira-kira Anda mau merubah perilaku apa? Ya, silakan. Sorry teman-teman. Ya, ada yang menulis Ervina Anissa. Perilaku yang ingin saya rubah adalah suka menunda-nunda. Oke. Kira-kira apa yang mau diperbaiki Bu Ervina? Kira-kira mulai besok Ibu mau ngelakuin apa? Oke. Dika Arita. Mulai rajin buat konten TikTok. 1 hari 1. Oke, boleh. Nanang 94. Meluangkan waktu untuk baca buku. Boleh. Nartika, ubah perilaku yang belum konsisten Pak Bos. Ya, contohnya apa ya teman-teman? Jadi konsisten dalam bidang apa? Gitu. Kalau bisa spesifik. Jadi Anda itu mau apa? Gitu loh. Gitu. Haja Supriyadi, Songkeng. Perilaku yang suka bergadang Pak. Oh, oke. Kenapa Ibu suka bergadang? Coba dirubah, mulai sekarang Ibu tidur lebih awal, terus mulai bekerja di malam hari boleh. Kalau saya biasanya kalau lagi capek ya teman-teman, itu jam 9 sudah tidur. Nah, nanti jam 12, jam 1 saya sudah bangun. Dan dari jam 1 itu sampai subuh atau bahkan sampai besok, itu saya sudah nggak tidur. Karena bagi saya bekerja di malam hari itu lebih menyenangkan. Kenapa? Karena suasananya adem, terus nggak bising, hawanya juga dingin. Nah, itu saya lakuin gitu. Saya dulu tukang bergadang juga. Kadang baru jam 2, jam 3 saya tidur ya. Tapi saya lihat saya bangunnya jadi agak kesiangan, saya nggak produktif. Akhirnya saya rubah. Makanya setelah saya jam 7, saya itu udah nggak pegang HP. Gitu. Makanya saya pegang HP itu biasanya pagi. Kalau teman-teman WA saya pagi hari, itu biasanya fast respon saya. Cuma kalau malam hari ya mohon maaf, saya nggak fast respon. Karena saya memang setelah Isya itu handphone sudah saya taruh. Taruhlah hari ini saya masih pegang HP ya karena saya ada live gitu loh. Tapi setelah live ini acara, bisa jadi saya meluangkan waktu 1/4 jam, taruh ada yang bales dan ada pertanyaan atau apa saya bales, setelah itu udah HP-nya saya off-kan. Baru nanti mungkin saya tidur kan, baru nanti jam 2, jam 3 saya bangun, saya akan bales ya, seperti itu. Oke, mau rubah perilaku suka tidur pagi Pak Jo. Kalau habis sholat subuh asik main HP buat status, malah ketiduran. Ya, saran saya, taruhlah main HP jangan sambil tiduran. Tapi Anda posisi duduk. Atau kalau perlu Anda posisi berdiri. Ya.
Karena apa? Biar badan kita itu nggak terlalu nyaman gitu. Makanya kalau perlu berdiri atau duduk, jangan tidur. Kalau Anda tidur pasti ketiduran. Seperti itu. Ya, teman-teman. Rizka Nurjayanti mulai membiasakan langsung melakukan action tanpa menunda lagi. Ya, action apa ya Bu ya? Itu. Konsisten promosi di sosmed. Ya, ya mulai dibuat jadwal aja, satu hari mau promosi berapa kali, jam berapa. Nah, itu. Jadi kalau ya membangun konsistensi itu kayak kita sholat tadi itu teman-teman. Ada waktunya kan, subuh jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa, ya sama. Itu jadi kita mulai ingat, kalau jam sekian saya harus posting contohnya. Ya, itu. Oke, ada lagi? Kadang bergadang karena memang susah tidur. Saya sejak rutin minum propolis baru bisa tidur lebih cepat. Salam satu komando. Ya, sebenarnya tidur cepat tuh gampang kok. Gitu loh. Kalau saya kadang ada teknik-tekniknya. Tekniknya itu tarik nafas, lepasin. Itu lakukan 10 kali sambil kita rasakan nafas kita masuk turun, naik tuh apa masuk keluar itu langsung tidur. Tekniknya seperti itu, teman-teman. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Lakukan minimal 10 kali. Kadang saya nggak nyampe 10 kali, itu udah ketiduran. Itu teknik biar kita cepat gampang tidur, teman-teman. Makanya saran saya, biar Anda gampang tidur, jangan pegang HP 1 jam sebelum Anda tidur. Ya, pegang HP, nonton TV, apa aja. Kalau perlu, 1 jam sebelumnya, Anda sudah, ibaratnya sudah gosok gigi, Anda bisa basuh wajah Anda, istilahnya pakai air hangat, atau air dingin juga boleh, rasain. Setelah itu Anda jangan pegang apa aja. Mau pegang HP, nonton TV, atau kalau perlu Anda membaca malah cepat tidur. Karena apa? Membosankan. Gitu. Itu tekniknya, teman-teman. Jadi buat teman-teman mulai sekarang, biar cepat tidur, jangan pegang HP 1 jam sebelum tidur. Nah, kalau saya habis isya sudah nggak pegang HP. Itu prinsip saya. Karena saya lebih baik tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Karena yang tadi itu, kita bekerja itu lebih enak. Kalau saya ya, cuma kalau buat ibu-ibu, saya teman-teman nggak tahu. Tapi menurut riset juga orang yang produktivitasnya tinggi itu rata-rata bangun pagi. Mereka sudah punya aktivitas. Ya, oke. Di kolom chat udah nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi perilaku sikap itu buaya banget ya. Dan rata-rata kalau orang itu paling banyak adalah anxiety ya. Ya, jadi ini berdasarkan penelitian dari The Carnegie Institute. Mengapa orang sukses? Yang pertama adalah 85% sukses karena people skill. Sedangkan 15% sukses karena faktor teknis atau IQ. Saya kemarin ikut training Bapak Ibu, training bisnis tentang bisnis network marketing ya. Jadi orang bisa closing itu bukan karena produknya, bukan karena sistemnya Bapak Ibu. Tapi karena apa? Karena antusias kita, karena semangat kita Bapak Ibu.
Makanya Bapak Ibu kalau presentasi atau Bapak Ibu sedang jualan, semangat, jangan loyo. Taruhlah Bapak Ibu badannya kurang fit atau lagi kalau ibu-ibu lagi menstruasi, saran saya karena lagi emosinya tidak stabil, tidak usah presentasi Bapak Ibu. Bahkan saya di kantor saya, karyawan perempuan kalau lagi menstruasi dia hawanya negatif, tak suruh pulang Bapak Ibu. Atau libur sekalian. Jadi dia ganti hari gitu loh. Kenapa? Karena memang kondisi tubuh kita itu mempengaruhi gitu. Makanya kalau kita memang nggak fit, nggak usah presentasi. Sakit ya. Cuma kalau kita biar lebih bisa kadang tanya, Pak biar termotivasi gimana? Perbanyak presentasi jadwalnya. Jadi kalau pagi ini Anda presentasi ditolak, siang sudah ada jadwal, siang ditolak, malam tetap masih termotivasi. Kenapa? Karena sudah ada jadwal. Pertanyaannya, Anda presentasinya kurang dan ditolak, akhirnya down. Makanya saran saya, perbanyak aktivitas, perbanyak presentasinya, maka Anda akan termotivasi, Anda pasti akan semangat terus. Gitu loh. Makanya Bapak Ibu bisa lihat saya kan, saya dari pagi sampai malam, aktivitas saya banyak, saya tetap semangat. Kenapa? Karena memang saya melakukan. Makanya tips agar Anda termotivasi adalah Anda perbanyak aktivitas. Apa aja? Aktivitas jualan, aktivitas membaca, aktivitas presentasi, aktivitas posting media sosial, perbanyak aja. Gitu. Jadi kita nggak tahu di presentasi kita yang keberapa kita akan closing. Kita nggak tahu di presentasi kita yang keberapa kita akan menemukan tim kita yang sevisi misi. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, oke. Menurut Harvard University, mengapa orang dipecat? Ya, 90% dipecat karena tidak mampu menjalin hubungan baik. 10% dipecat karena faktor teknis dan IQ. Jadi saya sudah sering ya hire nyari tim, akhirnya keluar. Rata-rata memang mereka itu sikapnya nggak bagus ya. Mereka nggak punya komitmen untuk bekerja. Jadi kadang mereka bekerja itu ya karena untuk ngabisin waktu atau ya mereka kadang bekerja karena malu sama orang tua, kenapa nganggur, ya itu sikap. Ya, seperti itu. Ya, betul. Jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak, kalau lagi PMS, moodnya nggak bagus, saran saya libur dulu, keep dulu. Ya, daripada Anda berhubungan dengan orang lain, menerima komplainan dan sebagainya, Anda marah-marah, nggak benar. Itu. Rianti, mulai paksa untuk aktif program kerja Pak Bos. Yes, thank you Bu Rianti. Semangat ya Bu ya. Oke. Jadi sikap didefinisikan sebagai evaluasi akan manusia, objek, atau ide. Ya, ini Aaron Wilson 2012. Oke, yang selanjutnya ada 7 cara sikap positif. Yang pertama adalah fokus ke hal positif. Yang kedua, hindari penundaan. Yang ketiga, kembangkan rasa bersyukur. Yang keempat, banyak belajar hal positif. Yang kelima, bergabung dalam komunitas positif. Yang keenam, membangun citra diri yang positif. Dan yang ketujuh, mulailah setiap hari dengan
hal positif. Saya akan jelasin satu persatu. Fokus ke hal positif. Ya kita fokus deh. Fokusnya bulan Juli saya mau bonus 10 juta sebulan. Nah, hindari penundaan. Berarti satu hari saya harus presentasi minimal 3 orang. 3 orang. Dan saya follow up tim minimal 5 orang. Nah, terus Anda kembangkan rasa bersyukur, ya Anda syukuri aja. Terima kasih ya Tuhan, saya sudah hari ini udah presentasi 3 orang, ternyata ditolak. Saya juga udah follow up, tim-tim saya ternyata mereka nggak mau jalan, saya bersyukur. Kenapa? Karena saya jadi tahu kenapa mereka menolak saya. Saya jadi tahu kenapa tim saya itu nggak berjalan. Nah, apa yang saya tahu? Ternyata orang menolak saya itu karena saya itu presentasinya loyo. Saya tidak semangat, loyo. Makanya mereka nggak closing karena loyo. Oleh karena itu, mulai besok saya harus semangat untuk presentasi. Terima kasih Tuhan, saya jadi tahu tim saya itu loyo, nggak mau jalan. Kenapa? Ternyata mereka tidak tahu impiannya. Oleh karena itu, mulai besok saya akan tanya, impian tim saya satu persatu, saya akan tanyain. Coba Anda flashback lagi, impian Anda yang belum tercapai apa? Saya yakin teman-teman, kalau kita memperlakukan tim kita mengetahui apa impiannya, saat dia loyo kita ngomongin, "Hei Mbak Sri, kemarin Anda ngomong kepada saya, Anda pengen ngumrohin orang tua Januari 2023. Kira-kira kalau Anda loyo, Anda nggak presentasi, bisa nggak Anda bisa ngumrohin orang tua Anda Januari 2023? Jadi itu cara memfollow up kayak gitu. Kita ingatkan apa impian tim kita, Bapak Ibu. Itu lebih powerful, lebih sangat dahsyat dibanding kita nyuruh-nyuruh, ayo presentasi, ayo. No. Jadi kita cukup ingatkan apa impian mereka. Karena ingat Bapak Ibu, orang bergerak itu karena impian. Makanya kalau Anda ikut training di mana saja, itu yang dibahas hanya impian, impian, impian. Impian, target, impian, target, impian, target. Jadi kita diingatin terus apa impiannya. Makanya saya selalu bilang, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat yang namanya buku impian. Pertanyaannya, sudahkah Anda buat buku impian? Gitu. Nah, itulah mengembangkan banyak hal yang positif. Terus bergabung dengan komunitas positif. Nah, kira-kira saat ini Anda nyaman nggak ikut trainingnya saya, gabung dengan private coachingnya saya? Anda nyaman nggak? Kalau Anda nyaman, Anda bisa ajak tim-tim Anda. Hei teman-teman, ayo ikut private coachingnya Mr. Rudy. Nanti dibantu, dibahas. Kita di situ bahas segala hal agar diri kita bisa lebih berkembang. Jadi Anda juga promosiin acara ini Bapak Ibu. Ya, private coaching itu sangat penting. Nah, minimal buat apa? Minimal buat diri Anda dan buat tim Anda. Makanya ayo jangan pernah bosan ingatkan tim Anda untuk ikut private coaching. Gitu. Membangun citra diri positif, ya kita mulai berpakaian, mulai kita merawat diri kita, itu biar kita kelihatan positif. Begitu. Mulailah setiap hari dengan hal positif yang tadi itu, pagi hari setelah bangun, pagi kita mulai bersyukur. Ucapkan terima kasih pada Tuhan, pada Allah ya. Terima kasih ya Allah, saya sudah bangun pagi hari ini. Saya bisa merasakan segarnya udara pagi ini. Saya bisa
merasakan tenangnya pagi hari ini, suara burung berkicau. Saya masih bisa menatap gantengnya suami saya. Saya masih bisa menatap ganteng-gantengnya anak-anak saya. Terima kasih. Ya, itu hal-hal positif yang bisa Anda kembangkan setiap hari. Anda mulai lakukan rasa bersyukur ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau di pagi hari besok Anda sudah tidak bangun, selesai tugas Anda di dunia ini. Ya. Makanya setiap hari bersyukurlah karena Anda masih bisa hidup. Bayangkan kalau besok pagi hari Anda sudah tidak bisa bangun. Berarti Anda sudah selesai perjalanan hidup Anda di dunia ini. Oke. Apakah sikap positif membuat Anda 100% sukses? Ya. Kalau menurut saya, iya. Karena diceritakan Tuhan bersama dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka, saya pasti sukses. Hari ini saya closing banyak. Bulan ini omset saya 1 miliar. Yes, yakin Anda bekerja, Anda salurkan energi Anda ke tim Anda. Saya yakin target 1 miliar pasti tercapai. Nah, pertanyaannya, target Anda apa bulan Juli ini? Dan berapa hal yang sudah Anda lakukan? Jadi kalau bulan Juli ini Anda nggak ngapa-ngapain, jualan tidak, posting enggak, konsultasi tidak mau, ikut private coaching enggak mau punya income 10 juta, omong kosong gitu Bapak Ibu, bullshit ya. Nah, makanya harus dirubah apa perilakunya tadi. Jadi kita harus jadi pribadi yang hebat. Satu kepakan sayap kupu-kupu di Brasil bisa menyebabkan efek bergelombang yang menyebabkan tornado di Texas. Nah, itu namanya case teori. Jadi ayo terus bergerak ya, Bapak Ibu. Bergerak. Jangan mager, malas gerak. Ingat, impian Anda. Kembali lagi. Impian Anda. Saya nggak tahu impian Anda mau apa. Tapi ingat, impian Anda itulah sebagai diesel Anda, sebagai motivasi Anda bergerak. Kalau ditanya Pak Rudi impiannya apa? Tahun 2022 ini saya harus menyelesaikan pondok pesantren saya. Makanya saya semangat Bapak Ibu. Dari pagi sampai sore semangat. Karena saya punya impian menyelesaikan pondok pesantren saya 2022 ini. Target saya 2023 saya sudah bisa buka pendaftaran untuk santri-santrinya. Semangat nggak Bapak Ibu? Semangat. Itu Bapak Ibu. Karena saya punya impian. Sikap adalah pilihan. Sikap mau belajar, sikap terhadap masalah, sikap rendah hati, jangan menjadi biksut. Sikap memiliki mandiri, sikap terhadap bisnis. Sikap menjadi biksut adalah kita merasa kita tuh sudah, saya kan membernya sudah puluhan ribu, ngapain presentasi? Saya kan sudah punya member puluhan ribu, ngapain saya ikut training? Ya, saya kan sudah punya member puluhan ribu, ngapain baca buku? Itu adalah sikap biksut. Ingat Bapak Ibu, semakin tinggi karir Anda, semakin penghasilan Anda besar, semakin banyak tim Anda, maka semakin banyak masalah problem yang harus Anda tangani. Jangan sampai karena Anda beli apartemen yang harusnya nggak harus beli apartemen saat Anda lupa untuk bangun timnya. Boleh, Pak, target saya beli apartemen, boleh. Tapi kerja Anda juga seperti orang yang sedang ingin mencapai beli apartemen.
nggak bisa santai gitu loh. Mentang-mentang member Anda udah puluhan ribu, Anda mau beli apartemen, nah, Anda lupa nggak presentasi, nggak bina. Ya bisa jadi apartemennya nggak jadi. Akhirnya apa? Anda nyalain perusahaan. Ya, kembali lagi kita evaluasi diri ya, teman-teman. Jadi kita harus punya sikap yang hebat. Jadi kita harus fokus pada solusi, bukan masalah. Karena masalah itu tidak mematikan, hanya bagian dari proses pertumbuhan. Kalau Anda capek, istirahat, boleh. Yang nggak boleh adalah Anda berhenti. Ya, istirahat boleh, berhenti jangan. Oleh karena go, kita harus terus bergerak, semangat, ya, paksa diri kita untuk mencapai impian kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi jangan habiskan waktu untuk menyalahkan diri atau orang lain. Introspeksi adalah pelarian yang baik untuk menjadi lebih baik. Makanya setelah Anda berdoa, introspeksi. Apa yang harus kita lakukan? Introspeksi. Makanya beruntung bagi Anda orang Muslim, Anda ada sholat 5 waktu, Anda bisa lakukan introspeksi seminimal 5 kali setelah Anda sholat. Makanya kalau sholat, setelah sholat itu jangan langsung pergi. Tafakur, introspeksi. Apa yang harus kita lakukan? Ketika badai melanda, ujung-ujungnya matahari akan bersinar kembali. Ingat Bapak Ibu, setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah badai pasti ada matahari yang bersinar kembali. Jadi saat ini ketika Anda lagi terpuruk, ketika Anda lagi down, semangat. Anda pasti akan mencapai apa yang Anda inginkan. So, kembali lagi, 7 cara membentuk sikap positif. Yang pertama adalah fokus ke hal yang positif. Yang kedua, hindari penundaan. Yang ketiga, kembangkan rasa bersyukur. Yang keempat, banyak belajar dari hal positif. Yang kelima, bergabung dalam komunitas positif. Yang keenam, membangun citra diri yang positif. Dan yang ketujuh, mulailah setiap hari dengan hal positif. Sebab seekor singa tidak akan terusik dengan komentar-komentar domba yang berisik. Jadi biarkan hater-hater Anda, biarkan netizen-netizen Anda ngomong jelek terhadap diri Anda. Karena ingat, orang-orang yang ngomong jelek tentang diri Anda, saya yakin mereka tidak bisa berdiri di depan kita lebih maju dibanding kita. Ingat itu Bapak Ibu. Jadi Anda adalah singa. Nggak usah dengarkan komentar-komentar berisik para domba. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ya. Thank you. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat atau mau raise hand juga boleh. Saya kasih waktu. Siap bosku, insya Allah makin semangat menyusun prokes. Luar biasa, Nanang 94. Fokus ya Bang, impian Anda adalah yang utama. Kejar impian Anda. Oke, ada pertanyaan di room Zoom? Atau udah cukup? Oke, karena udah cukup, saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di acara private coaching saya. Saya yakin sudah lengkap ya penjelasan saya. Tinggal Anda action. Dan sampai ketemu di puncak kesuksesan. Kejar terus impian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.